Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Niken Dualandari dan teman aku Syahila Maharani. Selanjutnya ada Halo semuanya. Nama aku adalah Kausar. Nama aku Mitra Rizky. Jadi kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai judul pengaruh Environmental Risk Management atau ERM dan Environmental Social Government terhadap manajemen resiko perusahaan. Ayo teman-teman kita bahas. Yuk sini. Oke, kalian tahu nggak banyak perusahaan di dunia bisa rugi miliaran bahkan bangkrut. Bukan karena produk gagal, tapi karena mereka gagal mengelola resiko lingkungan dan sosial. Nah, disinilah dua konsep penting berperan. Yang pertama ada Environmental Risk Management atau ERM dan Environmental Social Governance atau ESG. Nah, ERM dan ESG bukan cuma istilah keren, tapi bagian dari strategi penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis di tengah perubahan iklim, tekanan sosial, dan juga tuntutan etika global. Jadi di video ini kita bakal bahas gimana sih ERM dan ESG bisa memengaruhi manajemen resiko perusahaan. Dan kenapa dua hal ini penting banget untuk di masa depan di dunia bisnis. Oke, kita mulai dari Environmental Risk Management atau ERM. ERM adalah pendekatan sistematis yang membantu perusahaan mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memantau risiko yang timbul akibat faktor lingkungan. Contohnya apa saja? Yang pertama ada risiko fisik seperti banjir, kebakaran, dan kekeringan. Yang kedua, risiko regulasi yaitu perusahaan atau pemerintah tentang emisi atau energi. Yang ketiga, risiko reputasi ketika perusahaan dicap tidak peduli lingkungan. Yang keempat, risiko finansial seperti denda atau kerugian akibat pencemaran. Kalau perusahaan mampu mengelola risiko-risiko lewat ERM, mereka bisa mengurangi potensi kerugian besar, meningkatkan kepatuhan hukum, dan memperkuat strategi keberlanjutan jangka panjang. Bahas tentang ESG. ESG adalah kerangka penilaian kinerja perusahaan yang mencakup 3 aspek utama. Yang pertama ada environmental atau lingkungan. Bagaimana perusahaan mengelola limbah, emisi, dan energi. Yang kedua ada sosial. Bagaimana perusahaan berinteraksi dengan konsumen, karyawan, dan komunitas sekitar. Yang ketiga ada governance atau tata kelola. Bagaimana perusahaan menjaga transparansi, etika bisnis, dan kepatuhan hukum. Selain itu, ESG juga bukan tentang hijau-hijauan, tetapi soal bagaimana perusahaan menjadi warga korporat yang bertanggung jawab dan terpercaya. Misalnya, perusahaan dengan ESG yang baik akan lebih dipercaya investor, punya citra positif, dan bisa menarik banyak modal dari pasar global. Oke, sekarang ada gimana sih hubungannya antara ERM? ERM fokus pada mengelola risiko lingkungan secara langsung, sedangkan ESG memberikan kerangka luas untuk memastikan bahwa perusahaan juga memperhatikan dampak sosial dan etika tata kelola. Dan bisa dibilang ERM itu bagian dari ESG. Kalau ERM lebih ke bagaimana mencegah kerusakan lingkungan, dan maka ESG bicara bagaimana perusahaan beroperasi dengan tanggung jawab secara keseluruhan. Keduanya saling melengkapi. ERM melindungi perusahaan dari kerugian fisik dan finansial, sementara ESG membangun kepercayaan jangka panjang dari investor, pelanggan, dan masyarakat. Ya, selanjutnya itu contoh studi kasusnya. Itu ada BP, British Petroleum, atau pernah mengalami tumpahnya minyak di Teluk Meksiko di tahun 2010 akibat gagalnya manajemen risiko lingkungan. BP harus menanggung kerugian lebih dari 60 miliar dolar AS. Sebaliknya, Unilever dengan produk Sustainable Living Plan justru berhasil membuktikan bahwa bisnis yang ramah lingkungan dan sosial bisa tetap menguntungkan. Begitu juga Tesla yang memanfaatkan risiko lingkungan sebagai peluang bisnis lewat mobil listrik dan energi terbarukan. Jadi kesimpulannya adalah ERM atau ESG bukan cuma sekedar konsep teori, melainkan strategi untuk menghadapi tantangan bisnis di masa depan. Dan juga perusahaan yang mengabaikannya bisa kehilangan reputasi
investor, dan juga eksistensi. Tapi yang menerapkannya dengan konsisten akan jadi pemenang di era ekonomi berkelanjutan. Karena bisnis yang baik bukan hanya yang untung, tapi juga yang bertanggung jawab. Itu aja yang bisa kami sampaikan di materi ini. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.